Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Ibrahim dari mahasiswi Stikes Widya Dharma Husada dari periode S1 Farmasi Klinik dan Komunitas. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang mengenai Rule of Law dan hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai manusia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Lahir sebagai manusia, artinya bukan lahir dari perut ibu tetapi lahir sejak ia pembuahan dalam perut ibu. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau bangsa. Selanjutnya, prinsip material dan formal rule of law. Berdasarkan pengertiannya, Friedman pada tahun 1959 membedakan rule of law menjadi dua. Secara formal, rule of law diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi, organized public power. Misalnya, negara, sedangkan secara hakiki, rule of law terkait dengan penegakan rule of law karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk, just and unjust law. Ini sangat tergantung dengan masyarakat yang beraneka ragam, sehingga keberadaan rule of law tidak hak ditentukan oleh hukum, tapi juga oleh ada tidaknya keadilan dalam masyarakat. Pelaksanaan rule of law di Indonesia, pembukaan UUD 1945 adalah stat fundamental, norm, dan amanat yang harus dipatuhi oleh penyelenggara negara untuk mewujudkan keadilan. Namun, rule of law tidak hanya ditentukan dengan hadirnya aturan-aturan formal, tapi juga pada masyarakat atau bangsa Indonesia. Ini adalah prinsip material. Masyarakat sebagai pendukung UUD 1945, kesadaran dan kepatuhan masyarakat termasuk para penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, pengacara. Pada hukum yang berlaku maka akan terlihat suksesnya penegakan hukum. Bila berbicara tentang manusia, berarti juga terkait dengan etika moral, mental, akhlak manusia Indonesia. Satjipto Raharjo menawarkan ide penegakan hukum progresif yang sesuai konteks Indonesia, yaitu dengan mengangkat Pancasila sebagai prinsip rule of law. Pengertian HAM dan sejarah lahirnya HAM. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, golongan, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa serta tidak bisa dilanggar seseorang tetapi memiliki HAM, walaupun sebuah negara tidak memiliki perangkat hukum yang mencantumkan HAM. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Munculnya perjuangan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan penguasa yang menginjak-injak harkat dan martabat manusia, kekuasaan absolut mutlak para raja dan kaisar yang menindas hak rakyat atau daerah, pola kekuasaan, imperialisme dan kolonialisme aneka, diskriminasi, adanya negara kuat dan lemah, menuntut jaminan hak asasi manusia dalam negara maupun secara internasional. Di sini ada contoh masing-masing hak dan kewajiban WNI dan WNA di Indonesia. Contoh dari WNI yaitu berhak menggunakan fasilitas umum yang telah disediakan pemerintah, misalnya transportasi umum dan jalan tol. Berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk memiliki hak pembelaan diri pengadilan. Dan
berhak mendapatkan fasilitas pendidikan yang sama rata, misalnya pendirian sekolah negeri. Contoh dari WNA yaitu menjunjung tinggi dan menaati perundang-undangan yang berlaku, membayar pajak, bea dan cukai yang dibebankan negara kepadanya, dan membela negara dari segala bentuk ancaman baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar negeri, menyelesaikan pemilu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.